Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Imtiaz dengan NPM 12 12 02 Prodi Akuntansi, yang dimana kita akan mempresentasikan tentang ujian tengah semester ganjil dengan mata kuliah Statistik Bisnis 2 dan dosen pengampunya yaitu Pak Muhammad Faisal. Lanjut, kita langsung ke soal berikutnya, yang dimana pertama ada soal tentang buat statistik deskriptif. Di sini ada petunjuk untuk data kesal dengan belakang NPM-nya genap, sedangkan data kreditnya NPM-nya ganjil. Maka dari itu NPM saya ganjil, membuat data grades. Lanjut kita ke aplikasi SPS-nya. Oke, sudah muncul data grades-nya. Kita lanjut ke analyze, deskriptif, statistik, deskriptif. Untuk pindahkan ke variabel, kita pilih gender, GPA, final, dan terakhir total. Kita ke options, klik sum, variance, continue. Oke, sudah muncul data deskriptif statistiknya, yang dimana data gender, GPA, final, total itu valid semua. Setelah mencari deskriptif statistik, lalu kita mencari data frekuensi untuk mempresentasikan data respon pada deskriptif tersebut. Kita ke data deskriptif statistiknya sudah muncul, yang dimana di sini datanya ada gender, GPA, final, total itu pada valid semua. Nah, setelah kita mencari data deskriptif statistik, lalu kita mencari data frekuensi, yang dimana untuk mempresentasikan data respon pada deskriptif tersebut. Kita lanjut ke buka datanya. Oke, kita ke analyze, deskriptif statistik, frekuensi. Sama, buat pindahkan variabel itu gender, GPA, final, dan terakhir total. Setelah itu kita klik statistik, kita checklist kuartil, sequence, persentil. Nah, untuk memasukkan angka persentilnya itu, aku di sini memasukkannya itu secara random. 10, 20, 30, 40, dan terakhir 50. Oke, di sini ada central tendensinya, responnya mean, median, mode, sum. Untuk dispersionnya kita klik standard deviationnya, variance, lalu kita continue. Oke. Oke, sudah muncul pada data frekuensinya, yang dimana tuh sama pada tabel statistiknya. Yang gender, GPA, final, total, di sini tuh data validnya lebih besar daripada data isinya. Yang berarti data valid pada statistik ini, data ini dapat dibaca, maka lebih besar daripada data valid.
Oke, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Oke, selanjutnya kita ke nomor soal 2 yang dimana itu uji T dan ujian nota. Nah, di sini dapat diminta pertama pada uji T dulu atau uji beda saat melakukan pengujian sampel tes dengan tes volume itu 55. Tes volume itu adalah nilai acuan. Di sini ada contoh kasusnya yang dimana berat badan mahasiswa FEB Universitas Asia angkatan 2020 diperkirakan memiliki rata-rata 55 kg. Lalu selanjutnya lakukan pengujian terhadap hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB Universitas Asia 2020 tersebut. Kita lanjut ke aplikasi SPSS-nya. Oke, datanya sudah muncul. Kita lanjut ke analyze langsung, terus ke comparisons dan quant sample test. Nah, di sini tuh berat badannya kita masukkan ke tes variabel. Tadi tes volume juga 55, kita isi di dalam itu 25. Setelah itu kita langsung klik OK. Oke, datanya sudah muncul pada wawasan statistiknya yang pertama di mana itu ada wawasan statistiknya dengan berat badan datanya itu ada 10, sedangkan minnya 59,00, standar deviasinya itu 7,379. Lanjut di one sample testnya ini signifikannya itu 0,121 yang dimana artinya lebih besar dari 0,5, maka hanya ditolak dan hanya diterima. Kita lanjut ke soal nomor 2, dapat uji yang berbeda. Selanjutnya yang dimana tuh soal B, melakukan pengujian sampel test independen. Oh ya, di sini tuh sampel test itu dibagi menjadi 2, yaitu independen test dan keduanya itu paired test. Nah, tapi di sini kita uji lakukan dulu kepada independen test. Di sini ada contoh kasus yang dimana dosen akan melakukan evaluasi hasil praktikum statistik mahasiswa FEB Universitas Asia. Nah, dan di sini ada perbedaan nilai antara mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin mahasiswa yang hanya mengikuti ujian statistik tanpa praktikum dengan rajin. Kita lanjutkan langsung ke aplikasinya. Oke, pada data independennya sudah muncul. Kita lanjut ke analyze. Kita pilih comparisons ke independent sample test. Nah, untuk nilai kita pindahkan ke tes variabel, sedangkan yang kelompok kita pindahkan ke grup bin variabel. Dan di sini ada define groups. Kita untuk grup 1 aku ketik angka 1 dan untuk grup 2 aku ketik angka 2. Lanjut, continue. Oke. Oke, data independen tesnya sudah muncul. Dimana tuh datanya memiliki 15, mau kelompok 1 dan 2. Sedangkan demand itu untuk kelompok 1 memiliki 82,7, sedangkan kelompok 2 memiliki minnya 88,60.
Oke, di independent sample test ini untuk mengetahui signifikan totalnya kita lihat dulu pada signifikan melalui nilai actual variance assessment dan actual variance not assessment. Nah, untuk kita mengetahui itu, pertama pada actual variance assessment-nya harus lebih besar dari 0,5. Sedangkan actual variance not assessment itu lebih kecil dari 0,5. Maka signifikan kita lihat di sini 582 berarti lebih besar. Jadi nilai signifikan totalnya itu melalui actual variance assessment, bahwa lebih besar maka HO-nya diterima sedangkan HA-nya ditolak. Kita lanjut ke Paired test. Kita soal terlebih dahulu. Pada Paired testnya lakukan pengujian yang dimana apakah obat penurun berat badan benar-benar bekerja atau tidak. Kemudian dilakukan penelitian kepada sukarelawan. Kita buka ke data selanjutnya, itu Paired test. Oke, data ini Paired testnya sudah muncul. Kita langsung ke analyze compartments. Kita ke Paired sample testnya. Untuk variabel 1 kita masukkan berat badannya, dan untuk berat sudah kita masukkan ke variabel kedua. Lanjut oke. Oke, pada data Paired sample testnya sudah muncul yang dimana min itu untuk berat sebelum 66,81, sedangkan berat sudah 61,90. Di sini datanya 16. Standar deviation-nya untuk berat sebelumnya 6,6056, sedangkan berat sudah 6,403. Nah, untuk Paired sample correlation di sini signifikannya 0,00, yang berarti dia lebih kecil dari 0,5, bahwa signifikan totalnya ini HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Oke, pada uji bedanya sudah. Kita lanjut ke uji ANOVA terlebih dahulu. Kita buka soalnya. Untuk pada uji ANOVA yang pertama, pengujian ANOVA satu arah atau disebut one way ANOVA. Di sini ada contoh kasus soalnya untuk para penelitian terhadap efek 3 macam merek obat penurunan tekanan darah, sehingga pasien dikelompokkan menjadi 3 sesuai obat yang diminum, yaitu pasien yang minum obat X, obat Y, dan obat Z. Kita lanjut ke datanya, buka SPSS. Oke, data one way-nya udah muncul. Nah, di sini tuh pertama pada deskriptifnya, yang dimana datanya itu 1, 2, dan 3 memiliki sama. Nah, sedangkan untuk min-nya kelompok 1 dan 2 min itu sama, sedangkan kelompok 3 min itu berbeda, yang berarti
datanya sangat tidak sama. Lanjut untuk signifikannya, yang dimana sini 0,78 artinya lebih besar dari 0,5, maka varians ini sama atau halnya diterima. Untuk ANOVA-nya di sini signifikannya 0,001, berarti lebih kecil daripada 0,5, maka datanya dia tidak sama dan ada perbedaan. Untuk post hoc tesnya, untuk mengetahui variabel mana memiliki signifikan, misal kayak kelompok 1 dan 2 di sini kan 0,00. Sedangkan untuk kelompok pasien 1 dan kelompok pasien 3 mean difference itu min 27,143. Nah, tapi di sini ada bintangnya. Yang untuk yang memiliki bintang berarti dia memiliki perbedaan. Untuk homogeneous subset, sedangkan kelompok 1 dan 2 di sini datanya sama, sedangkan yang kelompok 3 memiliki tabel yang berbeda. Untuk one way-nya sudah, kita lanjut ke two way ANOVA atau disebut dua arah. Oke, di sini two way ANOVA ada disebut ANOVA dua arah. Untuk contoh kasusnya, penelitian ini ingin melihat pengaruh dari gender dan pendidikan terhadap nilai ujian statistik bisnis, yang dimana gender satu untuk laki-laki dan kedua untuk perempuan, sedangkan yang pendidikan satu untuk SMP dan yang dua untuk SMA dan yang ketiga untuk S1. Kita lanjut ke buka datanya. Sudah, kita langsung ke analyze general linear dan univariate. Untuk dependent variabelnya kita memasukkan yang ujian, dan untuk set faktornya kita memasukkan gender dan pendidikan. Oke, kita klik plots. Untuk horizontal kita masukkan yang gender, sedangkan yang pendidikan kita memasukkan yang separate. Continue. Lanjut kita ke post hoc-nya, kita masukkan yang pendidikan. Lanjut kita checklist to case. Continue. Lanjut kita ke options, kita pindahkan ke display image-nya, yaitu gender, pendidikan. Yang sudah kita ada di post-nya. Jangan lupa deskriptif dan homogeneity. Lanjut kita ke continue, klik OK. Oke, data variance two-way ANOVA-nya sudah muncul. Nah, untuk yang dimana equality itu signifikannya 0,527, yang berarti variansinya sama. Dan untuk subject effect-nya, yang dimana itu signifikannya 0,00, berarti lebih kecil datanya.
dan datanya sangat tidak valid. Tapi ini sangat berpengaruh terhadap nilai tersebut. Oke, lanjut kita ke post hoc testnya. Di sini kan terlihat adanya bintang-bintang pada main difference-nya. Maka dia memiliki perbedaan pada data tersebut. Sedangkan yang di sini homogeneous, untuk data ini memiliki data yang berbeda untuk signifikannya. Oke, sudah kelar untuk ujian ANOVA-nya. Selanjutnya kita ke soal berikutnya. Untuk soal ketiga, kita disuruh membuat pengujian data kuesioner. Data kuesioner atau disebut Premier di sini diminta lakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner Premier. Nah, di sini ada penguji itu yaitu asumsi klasik, adanya uji normalitas pada data, terus uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas. Kita lanjut ke aplikasinya. Oke, pada data kuesionernya atau data primernya sudah muncul. Dulu itu kita ke variabel ini dulu. Nah, kebanyakan kita menggunakan sel berikan. Nah, pada kolomnya ini kita isi semacam kayak yang pertama adalah yang tidak setuju, dua tidak setuju, tiga netral, setuju, dan terima semua setuju. Oke, kita ke data view, kita lakukan analyze. Dulu itu kita ke frekuensi dulu, bikin. Tapi ini buat kita ke variabelnya khusus buat huruf B sampai huruf B. Nah, aku ini kontrol A biar nggak lama. Huruf name, gender, lagi sama kelas. Lalu kita ke statistik, web bakil, sampel. Di sini ada mean, median, modus, sum, standard deviation, variance, sebagainya. Oke. Oke, untuk data frekuensinya sudah muncul. Selanjutnya kita ke menghitung untuk total huruf B, M, dan W. Dan mencari totalnya. Totalnya kita pakai transform untuk variabel. Kita ketik dulu pada total B tersebut. Ini buat M dan W sama yang di total B. Pindahkan ke numeric expression, lalu kita tambahkan. Oke.
Oke, pada total B, M, dan W sudah muncul. Nah, jadi kita bikin sekalian. Lanjut kita klik analyze, cell, validity analysis. Untuk kita pindahkan ke item suku sesuai dengan huruf B, item 1 sampai ke 6, kemudian M sampai W. Nah, kita klik statistik, pilih scale if item berat, lalu kita continue. Ini sama jenisnya ya, sesuai dengan hurufnya, dan statistiknya kita sama klik scale if itemnya. Uji variabelnya sudah, kita analisis. Selanjutnya kita mencari uji asumsi klasik. Kita pindah lagi ke data ini. Kita ke uji asumsi klasik, selanjutnya kita ke analyze, terus klik regression, kemudian ke linear. Untuk dependennya kita memasukkan pada total W, dan untuk independennya kita pindahkan ke total W sama total M. Oke, selanjutnya kita klik statistik, lalu kita klik linearity, continue, lalu kita ke plots. Nah, di plots ini ada huruf Y dan huruf X. Pada huruf Y ini kita pindahkan ke spreadsheet, dan untuk yang X-nya ini itu kita pindahkan pada JPEG-nya ke X. Lalu kita continue, kemudian kita ke save. Di save ini database standardized, di mana di sini tuh ada dua, predicate sama residuals, tapi kita pilih yang residuals. Oke, continue, lalu kita oke. Nah, pada datanya sudah muncul seperti ini. Bagi normalitas belum ada, kita lanjut balik ke data tadi. Selanjutnya kita klik analyze, lalu kita klik non parametric, lalu kita pilih legasi dialog, lalu kita ke satu sampel. Selanjutnya untuk tes variabelnya kita pindahkan pada input standar density ini. Kita klik OK. Nah, datanya datanya sudah mulai muncul. Kita menganalisis datanya ini. Oke, pada data
uji normalitasnya sudah muncul, yang dimana di sini signifikan validnya pada 0,74 lebih besar dari 0,5, bahwa uji normalitasnya itu sangat normal. Selanjutnya pada uji heteroskedastisitasnya, yang dimana pada chart tersebut ini menentukan apakah ada masalah hetero atau tidaknya apabila datanya pada bulat data ini tersebar, artinya non homo, berarti heteronya sangat tidak bermasalah. Jika terbaliknya, pada data tersebut nih pada nempel membuat-buatnya ini atau numpuk, artinya homo, yang berarti heteronya ada masalah. Dan untuk uji multikolinearitas pada collinearity ini, koefisiennya maksudnya terbalik ke koefisien ini kita lihat dari collinearity-nya statistik. Nah, kita lihat di sini ada tolerance dan PIV, yang dimana toleransinya itu lebih besar dari 0,1 dan PIV-nya lebih besar dari 10, dapat disimpulkan bahwa uji multikolinearitasnya sangat tidak bermasalah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.